Sebab si Al-Quran Apakah kan dia ketemu? disampaikan Apa dia Allah ketemu? melalui Dengar, apakah dia ketemu? Rasul. Bingung kan? Tidak Ketemu pernah dengan ketemu langsung gitu maksudnya. dengan Allah. Ketemu langsung. Nggak ketemu dengan Allah dia. Waktu Isra Mi'raj, kau dengar, waktu Isra Mi'raj, Nabi kami ketemu tapi tidak berhadapan, ditutupi sama tabir cahaya gitu loh. Di hadisnya dia Itu lagi tidur datang. dia rumah Aisyah. Tapi sebelumnya, Dengar dulu. Dia lagi tidur rumah Aisyah kasus itu. Maka sampai sekarang yang namanya Arab Saudi tidak pernah merayakan Isra Mi'raj karena tidak diyakinin. Kurang jadi sahih. gini aku bilang kau, Indonesia melaksanakan perayaan-perayaan seperti itu, kenapa di sebagian negara Arab tidak melakukan itu? Karena itu bukan Seluruhnya. bagian ritual dari agama, bukan. Betul, bukan, karena sahabat dulu tidak pernah merayakan, karena kami ini diikuti Al-Quran Sunnah, perbuatan Nabi, perbuatan sahabat Nabi kami tidak pernah merayakan Isra Mi'raj itu. Maka orang Arab tidak melakukan itu gitu. Dianggap bukan ritual agama. Baik. Nah, di Indonesia, kau dengar dulu, di Indonesia ada sebagian orang tuh melakukan itu, dianggap dia sebagai perbuatan agama. Tidak seperti itu gitu loh. Makanya ya kan di sana juga enggak Isra Mi'raj enggak mereka lakukan, Maulid Nabi enggak mereka lakukan gitu loh. Enggak persoalan itu, enggak ada persoalan itu gitu loh. Izin ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Juma. Sehat abangku? Udah berapa kali kita jumpa? Sehat. Iya. Apa masalah ini? Biasalah ngobrol-ngobrol. Kami berdua ditanya kitabku, habis itu ku tanya kitabnya. Jadi kami berdua tadi ngobrol antar lintas agama, artinya dia pun tadi ditanya kitabku, aku pun pergantian ku tanya kitab dia. Cuman aku terjemahan Bang. Teman-temanku yang menjawab itu karena itu kan Kemenak yang ku baca. Yang lebih hafalnya kan teman-teman. Lanjut. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perkataan manusia level profesor sekalipun atau buku-buku ilmiah sekalipun itu akan mengalami perubahan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi kenapa Al-Quran ini tidak pernah berubah? Dikarenakan itu bukan perkataan manusia. Pencipta langit dan bumi memakai lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah kenabian, menerima wahyu, lalu menyampaikan wahyu itu, di mana wahyu itu untuk seluruh umat manusia. Manusia kan masih banyak yang belum lahir, manusia masih banyak yang akan lahir. Maka Al-Quran ini harus tetap terjaga sampai hari kiamat supaya manusia bisa merasakan bagaimana Al-Quran itu pernah diwahyukan oleh pencipta di atas muka bumi ini. Maka legalitasnya kemudian adalah madallah sahibukum wa magawa. Kawanmu, sahibmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, yang tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya itu berdasar kepada hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran tidak lain hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Nah tuh, itu Quran tuh. Jadi amin, betul. Jadi apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam kaitannya pewahyuan atau ilham, itu sumbernya dari Allah. Jadi Allah yang mengajarkan lisannya untuk menyampaikan kalimat-kalimat tersebut untuk sampai kepada seluruh umat manusia. Dan cakupannya adalah untuk mengajarkan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, kaitannya hubungannya dengan penciptanya dan hubungannya kepada seluruh makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar manusia berfikir. Begitu abangku, silakan. Baik, Bang.
Pernyataan abang itu sungguh bagus ya, dan memang demikianlah untuk memberikan pemahaman baik kepada saya sebagai Kristen, mungkin di bawah udah banyak 200-an teman-teman Muslim. Cuman aku bertanya bang, tolong tadi Anda bilang wahyu diberikan Allah langsung kepada Nabi. Kira-kira di surah berapa bang langsung Allah itu memberikan firman kepada Muhammad? Surah berapa? Oke. Surah berapa? Ya, jadi gini, dalam kaidah Islam, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuh ihya biizni ma yasha innahu aliyun hakim. Ayatnya seperti itu yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya terkait dengan pencipta langit dan bumi, hubungannya dengan manusia, itu pencipta ketika menyampaikan wahyu melalui 3 cara. Yang pertama adalah perantaraan wahyu. Jadi kalau wahyu itu melalui mimpi langsung ke dalam hati. Lalu kemudian dari balik tabir melalui suara, atau dengan mengirim utusan melalui malaikat. Jadi nabi-nabi mengalami 3 hal ini. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui belakang tabir, ada yang melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3-tiganya dialaminya. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak pernah langsung bertemu dengan Nabi, nggak ada itu cerita. Tuhan berhadapan dengan Nabi. Yang paling intim dengan Tuhan itu adalah melalui tabir. Seperti Nabi Musa alaihissalam melalui tabir. Apa maksudnya? Tuhan berbicara di balik semak, Tuhan berbicara di balik pohon. Nah, bukan berarti Tuhan ada di balik pohon. Sama seperti saya berbicara kepada Anda di balik HP. Bukan berarti HP itu adalah saya, tetapi saya berbicara kepada Anda melalui tabir, melalui perantaraan, yaitu HP. Tapi antara Anda dengan saya tidak ada yang mengantar. Anda langsung dengan saya berbicara, tetapi tidak berhadapan langsung, tapi melalui alat tabir berupa HP. Ada nggak yang mengantarkan perkataan saya ini kepada Anda? Misalnya saya menyampaikan kepada saudara kita, Pak Bom Bom, Pak Bom Bom sampaikan kepada saudara Kuira, saya mengatakan begini, bla 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 bla. Itu enggak, tapi saya langsung dengan Anda, tapi kita enggak berhadapan. Saya menggunakan tabir. Begitulah kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah kemudian mengalami hal tersebut. Jadi tidak ada itu manusia di bumi ini yang kemudian pernah bercakap langsung. Wujud pencipta dengan wujud manusia itu nggak ada. Pastinya melalui perantaraan 3 hal tadi. Yang pertama adalah wahyu melalui mimpi. Kita lihat di dalam bilangan 6 nomor 2, di situ dikatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berbicara melalui nabi tersebut melalui mimpi dan berfirman kepadanya melalui penglihatan. Baik, gini abangku, mungkin abang kurang kuat dalilnya ya. Kutunjukkan di kitab kita bersama. Kalau di Alkitab saya, Musa itu ketemu langsung walaupun tidak bertatap muka di Keluaran 33 ayat 11. Bilangan 12 Bilangan 12 ayat 6 sampai 8, Ulangan 34 ayat 10. Di Quran Anda jelas juga sama dengan Musa kami di An-Nisa 164, di Al-Araf 143, Toha 11 sampai 14. Itu dalilnya bang, nggak bisa dibantah. Itu kan kalam ya. Kami pun juga itu kitab suci. Coba seperti di Taha ya, Musa dipanggil Allah berfirman kepadanya secara lembut, suci, berarti langsung kan. Kalau di surah Al-Araf 143, Allah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Yang langsung berfirman ini baca nih, ya An-Nisa 164 dan
kepada Musa Allah berfirman langsung. Ini nggak bisa dirubah ya. Nah, kalau di Kristen tadi, di Keluaran 33:11, Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara pada temannya. Ya, ini sebagai contoh. Di Bilangan 12 yang Abang kasih tadi, memang Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung, tidak dengan teka-teki atau mimpi. Dan terakhir, Ulangan 34 ayat 10, tidak ada nabi seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Cuma memang spesial khusus Musa aja. Makasih Bang, demikian. Iya, jadi saudaraku, kalau sampai Musa bertemu dengan Tuhan langsung mati Musa, hancur Nabi Musa itu, meleleh dia, jadi debu langsung. Makanya di Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa bertemu Tuhan itu bisa hidup. Itulah tadi yang saya katakan, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 itu melalui tabir, tidak langsung berhadapan. Tapi sama seperti Anda dengan saya, ini kita sedang berhadapan nih. Saya sedang berhadapan dengan Anda nih, muka sama muka nih. Apa artinya muka sama muka? Artinya tak ada orang lain yang mengantarkan perkataan. Karena Tuhan maha melihat, Tuhan melihat Musa, Musa tidak melihat Tuhan. Itu maksudnya. Makanya dikatakan, dengarlah firmanku ini, jika diantara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan. Yang dilihat Musa itu apa? Semak duri. Itulah yang dimaksud tanpa perantara. Tuhan menggunakan tabir. Kalau di dalam Al-Quran jelas dikatakan Nabi Musa ketika menerima Torah itu 40 hari. Turun Taurat lengkap 40 hari di Bukit Tursina di Mesir. Jadi ketika 40 hari Nabi Musa menerima Torah, Al-Quran turun 25 tahun, 23 tahun. 40 hari Torah, 23 tahun, 22 tahun kurang lebih Al-Quran. Nah, Nabi Musa berkata di dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku beriman kamu itu ada. Ya Allah, aku tahu engkau itu ada. Aku tahu engkau itu wujud. Namun izinkan aku ingin melihatmu. Aku ingin lihat kamu itu bagaimana. Kami itu kayak mana ya Tuhan? Aku tahu kau itu ada. Tapi aku penasaran. Aku ingin tahu. Aku ingin tahu itu kamu itu bagaimana. Lalu kemudian Allah menjawab, enggak mau mengecewakan Nabi Musa kala itu. Apa kata Allah? Lantarani. La azida. Yang artinya tidak. Tidak ada kemudian orang yang bisa melihat aku. Nah, dalam bahasa Arab 3 kosakata la azidah yang artinya tidak. La yang pertama yaitu la biasanya artinya tidak, kemudian lam yang artinya la dengan min, artinya tidak pernah. Kalau lan huruf la dengan tambahan huruf nun artinya tidak akan pernah. Nah, Allah berkata dalam Al-Quran lantarani, berarti dia menggunakan kata la dengan tambahan nun artinya tidak akan pernah. Lantarani, kau tidak akan mampu melihat aku Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa alaihissalam, setelah kemudian Nabi Musa terkagum-kagum selama di Gunung Turzina, melihat batu-batu, airnya mengalir di lereng-lereng yang indah, adanya pergantian siang dan malam, burung-burung yang terbang yang ada di situ. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Apa kata beliau? Coba kamu lihat gunung-gunung itu wahai Musa, batu-batu yang ada di sekitarmu itu wahai Musa. Jika kamu melihat mereka mampu menampung kedatanganku, kata Allah, maka kamu akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah kemudian lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru saja berniat mau datang, belum datang loh, baru berniat, ja'alahu dakka, maka seluruh gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Baru berniat, gunung-gunung sudah berantakan, hancur. Waharra Musa saifa, lalu pingsan tiba-tiba Musa. Dan saat Nabi Musa tersadar, apa kata beliau? Amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Berarti fakta
fakta di lapangan, nabi-nabi aja nggak pernah melihat Tuhan. Apalagi kita manusia biasa. Oh, ini ada yang bunuh Tuhan. Kok materi tidak ke situ. Jadi dalam ajaran agama Islam, tidak ada satupun nabi yang pernah melihat wujud pencipta, itu nggak pernah. Nggak ada. Termasuk Nabi Musa. Makanya di kitab saudara, di kisah para rasul itu, malaikat yang datang kepada Nabi Musa menyampaikan firman kepadanya ketika ia menerima Torah. Itu jelas tuh dikatakan dalam kitab saudara. Jadi kalau ada orang yang pernah melihat Tuhan, itu nggak ada. Hanya saudara Kristen kami ini kan tidak langsung dari Yahudi ke Kristen, tapi Yahudi dulu mampir di Roma Yunani, di mana Roma Yunani itu mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka pernah nusul turun menjadi separuh dewa separuh manusia. Nah, ini juga bisa Anda pahami seakan-akan itu terjadi kepada Bang Nabi terbaik, Musa begitu. Izin Bang Silakan. terbaik. Anda diam dulu Bang terbaik. Aku dengan Bang Juma dulu, nanti gantian ya. Biar agak enak diskusinya. Ini 694 orang udah di atas supaya nggak kredit. Makasih Bang Juma. Assalamualaikum Tapi saya juga masih warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Miftah Gurundaku. Jadi gini Bang, narasi Anda udah betul sekali, tapi saya belum pas dengan yang disebutkan tadi dalil ya. Di Alkitab kami jelas loh ini ya. Ini kan kalau kita nggak ini kan Alkitab, kita nggak percaya sama Al-Quran, gimana lagi ya? Contoh ya, di Keluaran 33:11 sampai ini kalimatnya. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Artinya kita nggak tahu zaman dulu, memang betul maha kuasa dia, nggak bisa langsung. Ini fakta dalil. Terus di Quran itu jelas kok, di Anisa ya, ini jelas kok. Ini kitab Anda loh ini. Kalam ini bukan siapa yang buat enggak, ini ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Bantah ini dalilmu ini. Makasih. Kembalikan. Saudara, saya rasa Anda punya otak atau Anda sudah stres? Kira-kira antara Anda dengan saya sekarang ini bicara langsung atau tidak? Jawab dulu. Langsung Bang, by HP, tidak langsung Bang. Anda ini. bicara langsung atau Tidak atau bertatap muka. Tidak bertatap muka kita. Ini kan saya bilang itu. tadi. Saya tidak tanya itu. Anda dengan saya sekarang ini bercakap langsung atau tidak? Tidak langsung. Nenekmu Kita kiper, berarti Anda stres. Kita menggunakan alat Anda kita Bang. sakit jiwa berarti. Oh, Anda langsung. sekarang ini, saudaraku, Anda sekarang ini bercakap langsung dengan saya, tapi Iya, pakai melalui alat, Bang. tabir. Wah, betul. Melalui tabir. HP. Pakai TikTok lah, betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Iya. sakit jiwa memang. Makasih Bang. Bukan. Jadi, saudara, Jangan dulu jas. dengar. Oh, ini fakta. Siap. Ngapain saya harus jadi bodoh kayak Anda? Di dalam kitabnya Yahudi, ketika Anda Ya. mengatakan Musa bertemu dengan Tuhan, lalu bagaimana yang dalam kitab Raja-Raja bab 8:27 dan banyak dalil seperti itu. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Loh, kok Tuhan datang ke bumi bertemu Musa? Jadi yang dimaksud di situ, dengarkanlah kitab Anda sendiri. Jangan paksa doktrin Anda masuk. Doktrin Bang, pembodohan seperti izin tunggu Bang. dulu. Itu saya saudaraku. punya. Tunggu Bantah dulu. kitabmu Anisa 164 Tunggu itu gitu loh. Tunggu dulu, saya sudah bantah. Ngapain bawa kitab saya? Bantah Saya dulu sudah kitabmu itu. bantah. Saya sudah bantah. Kalam loh, Al-Quran lanjut, surah lanjut. Asy-Syura ayat 51 sudah Bukan, kubantah. Anisa yang saya bilang. Anisa Itu 164. semua dicakup di dalam Al-Quran surah Aduh, Asy-Syura ayat 51. Hanya melalui perantara. Ketika Anda berbicara tentang Nabi Musa, kisah para rasul 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya. Baik. Di Semak Jadi Duri. surah 4251 membatalkan surah 4 ayat 164 gitu Bang ya? Saya mau sama Anda. Surah ayat 51 tadi apa maksudnya? Itu tidak mungkin langsung bicara. Berarti surah 42 ayat 51 membatalkan surah 4 164 gitu ya? Apa yang dikatakan di ayat tadi? Waduh, yang surah yang tadi? bingung kan? Kamu yang bingung. Surah itu 4. Anda yang begini loh.
Pertama, Anda bilang Anda yang- dalilnya di surah 4. Dengar dulu. Anda membantah surah 4 di Asis Surah atau surah 4251. Di surah 4251 sih, tidak mungkin langsung Apa? bicara Kamu pada ngomong apa? manusia kan? Pelan-pelan, Loh, kan? pelan-pelan. Karena akal Anda nggak berfungsi dengan normal. Pelan-pelan Anda ngomong. Apa yang Anda ngomong Yang ini? saya yang bingung atau Anda yang bingung nih? Saya Ini kan nggak Anda kasih bingung. dalil. Anda yang bingung. Sekarang Baik, saya baik. buktikan. Keluaran 33 nomor 20. Jangan bawa ke sana Musa dulu. manusia. Musa manusia. Kitabmu gitu loh, Musa biar kita- manusia. Musa manusia. Manusia, Bang. Tidak ada orang yang bisa hidup bertemu dengan Tuhan, betul? Di mana tertulis? Keluaran 33 itu apa? Makanya aku Dia bilang. langsung. Keluaran 33 ayat 11 seperti teman sendiri. Masa aku ini kan kami punya. Coba ya. Keluaran 33 ayat 11 Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, Bro, bukan tutup mulut. Kau baca Seorang Keluaran berbicara kepada 33 temannya. 20. Sekarang kau baca nomor 20-nya. Dalil ini dulu saya bilang Kau Anda baca yang bantah. 20-nya dulu supaya nggak kelihatan Dengar. bahlulnya. Baca Ini 20. kitabku. Baca Kamu bantah 20. Itu kitabmu. kitabnya Yahudi, Surah 4, bahlul. 164. Iya, Ku maki juga kau kan kalau kau bodoh. Oke, Kau Yahudi. habiskan Oke. tenaga Ini saya, tapi kau Kitab bahlul. Yahudi. Oke, saya terima. Kitabnya Oke. Yahudi ini. Iya. Kitabnya Kitab Yahudi ini demikian. Kalau Siap. orang Kristen laknat, memang Tuhannya Ya. itu bisa disunat, dipegang menatnya. Eh, Kalau eh, eh. Tuhannya Yahudi enggak. Baik. Jangan kau bawa, Tunjukkan jangan ke kau saya, bawa tunjukkan ke norma-norma saya paganisme dalam namanya agamamu Isa ke itu dalam disunat. kitabnya agama Yahudi. Jangan. Anda saya jangan, kejar saudara. nanti betul ya. Oke, Jangan. sunat tertulis di Sekarang mana? Keluaran 33 nomor 20 kau baca. Baik. Kamu bawa sunat ya. Baca nomor Tunjukkan 20. ke saya Kau kan di sama surah seperti berapa babi. Kau Isa, dengan babi Ismail sama-sama ada di tidak sunat. Itu kesamaannya Dengar kau dengan dulu. babi. Sama-sama kau Ya, tidak babi. Isa sama, kan? Sama-sama Isa kau tidak dengan- sunat. Kamu Sekarang dengan kau baca. Nomor 20-nya Dengar. Bahlul. Bahlul. Anda bilang Bahlul, Anda baca namanya nomor 20 babi di tidak Keluaran disunat. 33. Isa Ya. juga tidak disunat, Bro. Surah berapa? Ayo. Kamu sama babi Kako, sama-sama kako. tidak disunat. Makanya Iya, otakmu sama dengan Isa. Di surah otak berapa? babi. Di surah Keluaran berapa Isa 33 disunat? nomor 20 kau baca. Kau baca Keluaran Lucu. 33 nomor 20. Satu-satu dulu, Bang. Bantah Bahlul, dulu kau surah. baca dulu itu, kau baca dulu itu. Oke. Baca dulu tuh. Sebentar. Buka dulu ya. Keluaran 20, Bang. Ya. Santai kita, Bang. Paulus, Santai. itulah saudaraku, kalau kelamaan Aduh. menyembah makhluk kuburan bodoh Enggak lah, Bang. jadinya. Keluaran 20 ayat berapa, Bang? 20 ayat berapa, Bang? Bukan kau sembah jadi Gurundaku. bodoh, bahlul. Nomor berapa? Jangan bicara dulu. Gurunda. Kau Keluaran 20 bodoh, kau berapa? bahlul. Keluaran Kau 20, dongol, ayo. tolol. Mulai. Makanya nih. kau Mulai bodoh. tantrum dia. 20 ayat berapa? Enggak. Saya hanya menyadarkan supaya otakmu itu bisa sedikit berfungsi. Jangan kau kayak monyet. Bang Zuma, temanku yang baik. Tolong Tidak ada diajarin temanmu kalau kami kau ini. bodoh, teman saya itu cerdas Justru yang semua. bodoh cariin, Bang. Nah, sekarang Bang kau Zuma baca ini nomor udah 20. pintar. Siap. Keluaran Sekarang 20 kau baca ayat. nomor 20. 33 nomor 20 Bahlul. 333 Tapi ya, pantas sabar. dimaki karena kau memang Bahlul. Nggak apa-apa. Bahlul Iya, nggak apa-apa, memang. saya terima. Namanya Iya, murid Bahlul lah. Iya, silakan. Makanya kau Nomor jangan keras 20. kebahlulanmu itu. Baca. Tidak, tenang aja, santai bro. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firmannya, ya firman. Engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Allah ya sang sumber. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Gimana? terus apa masalah? Apa masalah? Bodoh kau Bahlul. Itu buktinya bahwa yang bertemu dengan Musa itu bukan Tuhan tuyul. Sudah ku Lucu. bilang. Lucu. Mati nggak Musa? Ini ayat 11 ada. Kenapa kamu langsung ke Mati 33? nggak Musa? Tidak. Tidak mati. Berarti yang ditemui Musa itu Tuhan atau bukan? Gini loh bang, cari ayat Gini itu loh, jangan cari Bang. framing. Bahlul, kau baca Saya udah pengakuan. Dengar. menunjukkan dia saya. 11. Ya, Kau ya. baca pengakuan Yesus ketika dituduh dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yohanes Apa 10 hubungannya nomor Yesus? 3. Kamu jangan lari dulu kemana-mana. Ini Yohanes selesai satu-satu 10 dulu. supaya kamu Bantah paham Quranmu. Bahlul. Surah Manusia An-Nisa 164. bodoh. Bantah dulu itu. Manusia Itu palsu bodoh apa tidak? baca Yohanes 10. Aduh. Ini orang kok gini, jangan baca besar songkat, jangan. Kita diskusi. Ya udah, Anda di elegan bawah lah. atau Anda mau mendengarkan saya? Oke, saya keluar aja lah kalau gitu. Berarti kan nggak tahan dengan saya. Makanya orang bodoh itu di gereja bukan di sini. Bodoh kau memang, Bahlul. Pantas kau dimaki sampai kau kiamat. Memang kau bodoh, kau Bahlul memang.
tolol, bodoh, sudah sombong, bodoh lagi, hidup pula, makan babi lagi. Udah bodoh, bahlul. Di dalil Keluaran 33:20 itu, kalau kamu mau jujur lembutkan hatimu sedikit saja, kamu akan tahu bahwa ternyata yang menampakkan diri itu mengaku Tuhan itu malaikat. Kok bisa begitu, Bang? Makanya dengarkan, biar gurumu jelaskan. Yesus pun pernah dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bahlul. Pernah Yesus itu dituduh karena dia mengaku Tuhan. Apa kata Yesus? Orang-orang Yahudi, bukankah di dalam kitabmu tertulis di dalam Torah, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Siapapun kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Oke, selamat. Diam dulu, saya belum selesai. Diam dulu. Nanti ku maki juga kalau kau bodoh sombong. Kalau kau bodoh mau belajar, kau jadi muridku. Tapi kalau kau bodoh dan sombong, ku maki juga habis kau. Ku maki habis. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali kepada orang yang zalim, kita harus tegas keras kepada mereka biar mereka waras, jangan dibiarkan gila. Kalau mau gila permanen, jangan di sini tempatnya. Yesus ketika dituduh ingin dilempari batu dalam Yohanes 10, apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Malaikat datang ke Musa ngapain? Membawa titah tugas. Dari mana tugasnya? Dari Elohim. Apa tugas itu? Menyampaikan firman. Nah, masuk dalilnya, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jadi ketika Anda membaca Keluaran 33 itu, lalu dikatakan di sana Tuhan berkata kepada Musa, atau apapun ceritanya di situ, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Tuhan yang dimaksud di sini adalah malaikat tuyul. Bodoh dipelihara. Kenapa bisa malaikat? Karena dia datang sebagai penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang membawa firman, maka dia disebut apa? Elohim. Yesus datang menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Elohim. Itu maksudnya dalil itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini malaikat yang datang kepada Nabi Musa, tuyul, kampret. Udah bodoh, sombong. Makanya aku baca dalam kitab kamu itu Kisah Para Rasul 7. Yang datang kepada Nabi Musa itu diterangkan di situ malaikat. Nomor 35-nya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kampret. Kau sudah bodoh, sombong, tolol, banyak daki, tidak pernah sikat gigi, mandi jarang, tak pernah belajar, ngotot. Sudah datang guru kepadanya, masih juga bahlul. Yesus itu yang menerangkan itu semua. Siapa yang diserahi tugas menyampaikan firman, dia disebut Allah. Itu juga disebutkan dalam Yohanes 3 nomor 13. Aneh-aneh aja orang ini. Udah 2026 masih juga bahlul. Sombong boleh, apa? Bodoh boleh.
Tapi jangan sombong. Nomor 53 dikatakan, kamu menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Oleh siapa? Malaikat. Kenapa harus satu paket oten dan tolol itu ya? Kenapa nggak bagi-bagi tololnya? Jangan diborong. Kasih juga yang lain. Kok kalian aja yang kompak kali ngambil kebodohan itu? Jadi tak ada cerita yang datang kepada Nabi Musa itu Tuhan langsung. Gak ada. Udah berapa dalil yang harus kalian ke dalam bahasa apa lagi itu kitab lo? Udah bahasa Indonesia nggak ngerti juga. Mau bahasa apa lagi? Hah? Udah ngotot bahlu lagi. Dihantam-hantam terjemahan Quran. Udah Bible bahasa Indonesia ngerti masuk ke terjemahan Al-Quran. Kurangi makan babi biar otak itu segar. Al-Quran menjelaskan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasula. Itu jelas itu. Fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak ada yang bisa langsung bertemu bicara langsung dengan Tuhan, itu nggak ada. Kecuali melalui 3. Yang pertama wahyu, yang kedua dibalik tabir, yang ketiga adalah melalui malaikat utusannya. Itu mutlak, itu terjadi. Dan itu terjadi kepada Nabi Musa. Tak ada Tuhan langsung kepadanya, nggak ada. Kalau Tuhan langsung itu melalui tabir. Kalau Tuhan langsung melalui wahyu, langsung masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Makanya Nabi itu harus bersih hatinya. Tidak bisa Nabi itu sembarangan, mantan pembunuh. Jadi Nabi, jadi Rasul apalagi. Begitu saudaraku. Jadi tolong. Kalau Anda dikasih ruang untuk berdiskusi, Anda boleh tegas, Anda boleh keras. Tapi ingat, kita sedang menyampaikan edukasi agama, kepercayaan yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan. Gak boleh. Saya menyek-menyek. Kakandaku, abangku, gerindaku. Tapi mulut lo itu kotoran semua keluar. Woi, Juma, menentes dulu kau. Apa? Ini lagi si Bahlul ban karet dalam Bentar, lagi muncul. sebentar. Kau bilang bahwa Rasul itu tidak ada lagi, kan begitu. Ya kan? Maksud lu apa? Rasul itu tak ada lagi, maksud lu apa? Bentar. Kau tahu nggak bahwa Mana ada lagi? kami punya Rasul di tahun 1800, namanya Nomensen, Rasul Batak itu. Rasul. Bahlul, apa itu Jadi Rasul? kalau kau Dari mana bilang, ku curi tanya dulu kata kau, Rasul? setelah Muhammad ada nggak lagi Rasul lain? Setelah Rampok kata Rasul itu. dengar dulu. Jangan Kau tanya dulu, kau. Ganti-ganti. Jangan kau dengar. Kau jelaskan dulu, kau curi kata Rasul itu dari mana? Rasul itu dari bahasa Arab. Bukan cuma bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Islam. Rasul itu gelar utusan Allah Subhanahu wa Rasul. taala. Dengar dulu kawan. Jangan Oke, kau kita bahas sombong Rasulnya. terhadap kebohongan. Jangan. Kata Rasul dulu, itu, ganti-gantian. dengarkan. Kata Rasul itu Boleh. bersumber dari Al-Quran, ditujukan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rasul di luar Al-Quran, tidak ada. Kau menggunakan kata Rasul itu biar orang Islam itu bisa tertipu, menganggap Paulus itu utusan pencipta langit dan bumi. Itu tujuanmu. Ketika kata Rasul itu diambil dari Quran, itu adalah orang suci yang diutus atau malaikat suci yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kau menggunakan kata Rasul untuk kemudian kau berikan kepada tukang pala, tukang rampok jemaat, tukang bunuh murid Yesus. Tidak boleh. Apa istilah yang kau gunakan di dalam original teks kitabmu? Itulah pakai. Apa istilahnya?
Kalau kami pakai rasul nggak masalah. Nggak Kami boleh pakai kau pakai rasul, ayat. tuyul. Tidak bisa. Anda turun, Anda Ya. turun. Saya nggak Sebentar, suka kawan, orang sebentar. bodoh yang nggak Anda turun, Anda turun. Kau itu utusan setan yang ingin menyesatkan manusia. Kau mengambil istilah rasul. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan utusan setan. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut rasul, ketika kemudian Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan risalah, kenabian, kerasulan mereka kepada umatnya. Kau itu diajarkan dalam agamamu begitu. Suka sekali merampok istilah-istilah Al-Quran, lalu kalian dudukkan pada bukan tempatnya. Makanya kami umat Islam yang mengerti tentang agama kalian sangat marah dan murka ketika Paulus kalian sebut rasul. Paham? Tidak pantas Paulus itu menyandang rasul. Inilah Kristen. Karena kau itu sudah kenyang dengan tipu-tipu kayak begitu, kalian merasa nyaman. Rasul itu nabi. Dia tidak bisa menjadi rasul kalau tidak nabi dulu. Jadi jangan bahlul, jangan bodoh dipertahankan itu. Apa itu kalau di dalam kitab, di dalam agamamu original teksnya utusan Yesus apa namanya? Masa Rasul Yesus? Udah aja. Yang mengutus Rasul itu cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu menolak Allah Subhanahu wa ta'ala, habis itu kamu menggunakan kata Rasul. Lah cipe, otak separuh. Rasul itu gelar untuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada itu Paulus Rasul, gak ada. Mau sampai gigimu kering, kau tidak akan pernah bisa menemukan original teksnya Paulus, ya, pendiri agama lu itu disebut dengan kata Rasul. Jangan kalian mimpi. Di luar negeri selain di Indonesia ini, tak ada orang memanggil Paulus dan panggilan Rasul, tak ada. Kalian di Indonesia ini kenapa menggunakan kata Rasul? Karena di Indonesia mayoritas Islam. Kalian ingin menjerat dengan tipu daya umat Islam itu. Kalian ingin menipu umat Islam dengan mengatakan bahwa Paulus itu Rasul. Paham? Bodoh jangan dipelihara. Kau harusnya punya malu. Kristen, kalau kau punya harga diri, kau punya jati diri, harusnya kau punya malu. Dudukkan perkara agamamu berdasarkan dengan item-item agamamu itu sendiri. Jangan kau masuk di ranah Islam, di mana Islam kau hujat, di mana Islam kau hina, kau nistakan. Nabi Muhammad kau rendahin, tapi ajarannya kau ambil. Kalam kau ambil, doa kau ambil, berkah kau ambil, apalagi Rasul kau ambil lagi, Alkitab kau rakus. Pak nipu. Kenapa enggak sekalian aja kitab itu Al-Quran Lukas, Al-Quran Matius, Al-Quran Yohanes, Al-Quran Roma, Al-Quran Galatia, Al-Quran Filipi, Al-Quran Filipus, Al-Quran Roma bab 2 nomor 3. Kenapa enggak sekalian aja kayak gitu? Ini kalau apologet Islam seluruhnya habis di dunia ini, bisa jadi kau akan menggiring generasi Islam yang tidak tahu apa-apa tentang agama lo dengan kalian mengatakan kita akan membaca Al-Quran Roma bab sekian ayat sekian. Untung ada apologet Islam yang bisa menangkal penyesatan-penyesatan yang kalian lakukan itu. Hah? Tuhan turun ke bumi bertemu Musa, pret. Udah jelas-jelas Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan pula tuh. Dasar dongok bahlul. Diajarin secara pelan tidak bisa, secara halus nggak bisa. Ya mau diapain lagi orang kayak gini? Kalau dia menyesatkan dirinya sendiri, ngapain kita urusin? Masalahnya mereka menyesatkan orang, menyesatkan dirinya, dan juga menyesatkan orang lain.
Maka orang-orang kayak begini harus dikasih bumbu. Apa bumbunya? Lombok, cabe, dan kemangi. Dihalusin, masukin ke matanya biar dia tahu rasanya itu menipu. Gak ada jurus penipuan. Lembut-lembut kalian, berlembut-lembut tapi menipu. Gak ada. Gak ada itu. Kalau di apologet lain mungkin. Saya hanya ingin menyadarkan kalian, Paulus itu bukan rasul. Mau sampai kapanpun kalian menantang itu, saya tak akan pernah berhenti. Paulus bukan rasul, Lukas bukan rasul, pengarang Matius bukan rasul, pengarang Yohanes bukan rasul. Tidak ada rasul di Kristen, gak ada. Gak ada kalam di Kristen itu, gak ada. Gak ada kalam di Kristen. Gak ada Jumat berkah di Kristen itu, gak ada. Berkat-berkat yang ada di gereja itu hoax, itu nggak ada berkat di Kristen, nggak ada. Kalian hanya membungkus agama dari Barat itu dengan istilah Islam. Ada lagi nih sekarang nih yang muncul nih, dasar lama-lama ku hantam juga kepala kalian itu dengan pelepah pisang. Ada lagi tuh istilah baru tuh, doa subuh, kampret. Doa tak ada, subuh nggak ada. Jumat sudah dirampok, Jumat berkah sudah dirampok. Muncul lagi nanti tuh, doa asyar, doa maghrib. Muncul lagi tuh nanti tuh. Memang agama penjajah memang kayak begitu. Semua diambil, dirampas milik orang. Hah? Nanti lama-lama maulid juga diambil tuh. Maulid Yesus Kristus, pret. Doa subuh, saya hantam rahanya pakai pelepah kelapa sawit baru tahu rasa. Nipu-nipu aja kerjanya, nipu. Kenapa sih tidak menggunakan istilah-istilah agama kalian tuh dari asalnya? Kenapa tidak menggunakan istilah itu? Kenapa harus menggunakan istilah yang mayoritas penduduk Indonesia gunakan? Apa tujuannya? Ini Bang Suma, kita kan diperintahkan untuk meneladani Paulus. Apa itu? Berlaku cerdik seperti ular gitu maksudnya? Bukan Bang Suma. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi Bang, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang penganut Torah ngaku penganut Torah. Kayak gitu rupanya. No, dulu mungkin iya. Di sini di tengah-tengah umat Islam di Indonesia ini tidak bisa lagi kau pakai ajaran Paulus itu. Nanti kepatikan, betul. Kepatikan mau kemana dek? Kami mau menunaikan haji di Patikan. Pret. Natal nanti kau bilang apa? Idul Fitri. Idul Fitri Natal. Lama-lama ku cakar juga lubang hidung itu. Udah nggak ada malu kalian itu. Cobalah saudaraku, renungkan baik-baik. Saya bukannya keras terhadap sesuatu yang benar, enggak. Saya memang tegas. Mau kau hantam kepala saya dengan senjata apapun, saya tidak akan pernah berhenti. Jadi percuma. Ada yang mengatakan Bang Suma itu siang malam menjadi tema aja di mana-mana dari pihak Kristen. Ya silakan aja. Silakan aja bahas terus saya, nggak apa-apa. Saya memang begitu. Darah yang mengalir dalam tubuh saya ini memang darah jihad. Mungkin mana lagi? Anda nggak bisa mengatur-ngatur saya. Nggak boleh Anda mengatur-ngatur. Saya boleh diskusi, saya membuka diri, yuk mari kita diskusi. Tapi tujuannya edukasi, bukan menipu. Oke? Bukan menipu, bukan membohongi orang, bukan berpura-pura. Jangan. Kau naik pula bohong lagi, sombong sudah gitu, buka kamera, muka kotak begitu. Rasul matamu suwe. Mana ada rasul di Kristen? Di Indonesia baru ambil istilah rasul itu. Rasul itu bukan bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa Quran. Mana ada? Presiden Prabowo merasulkan Gibran ke Malaysia. Cakar juga mata kau lama-lama. Presiden Prabowo mengutus Wakil Presiden Gibran ke Malaysia. Bisa pakai kata rasul rupanya. Saya tampar pakai triplex baru tahu rasa kalian ya.
Sikit-sikit rasul, sikit-sikit rasul, sikit-sikik rasul, sikit-sikik rasul. Kenapa nggak pakai istilah agamamu? Apostolos, apostolos, apostolaus, apostolaus. Itu baru cocok. Rasulku, sok paten, sok cantik pula. Ku cakar juga muka kau nanti. Gak boleh begitu. Ada masa di mana kalian boleh sekali-sekali menggunakan itu dan kami tidak tegur, ada masanya. Tapi kalau udah kayak tadi tuh, udah bodoh bahlul. Al-Quran itu berarti berselisih dengan terjemahan aku itu. Matamu suek, nenekmu kiper. Mana bisa kayak gitu? Nggak ada itu. Jadi tolong diskusi ya, yang Kristen yang naik di sini, diskusi menggunakan ilmu. Menggunakan ilmu. Apa itu ilmu? Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Hal yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan lisan dan ilmu. Ilmiah dia. Ada dasar pijakannya, ada referensi-referensi ilmiahnya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Saya katakan di Kristen tak ada rasul. Saya bisa pertanggungjawabkan. Memang nggak ada. Mana ada rasul di Kristen itu? Rasul itu diberikan julukan kepada orang yang diutus Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Paulus itu diutus oleh makhluk roh yang memakai nama Yesus. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya. Makhluk roh. Namanya Kristus Yesus. Itu yang mengutus Paulus. Maka dia utusan Kristus. Namanya apostolos Kristus. Bukan rasul. Tuyul. Udah turunkan monyet ini. Turunkan. Monyet laknat ini yang muka babi turun. Pansos aja terus setiap hari buka kamera pansos, pingin terkenal kau di gereja sana tari balet. Jangan kau di sini dengan ilmu yang minim itu. Jadi kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, maka beliau disebut rasul. Muhammadar Rasulullah. Inni Rasulullah, ya ayyuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Rasul. Oke? Kalau Nabi Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa Rasul. Nabi Musa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul. Paulus, Rasul. Pemalasa. Jadi jelas Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak lain kecuali adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau melalui perantaraan malaikat. Pahami itu. Jadi generasi Islam itu nggak boleh ditipu, nggak boleh dibohongi, nggak boleh dibodohi oleh manusia-manusia kucuk seperti si Dongking, siapa lagi tadi itu? Ya, akuarium, siapa namanya? Itu jangan mau dibodohi. Minta datanya, ada enggak datanya di dalam kitab lo? Tadi dikatakan di kitab kami, Keluaran 33 nomor 11. Matamu suek. Ada aja. Sudah jelas-jelas tak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan, itu enggak ada. Bahkan di dalam kitabnya sendiri, Yohanes 1 nomor 18, apa dikatakan di sana? Apa dikatakan? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, mendengar suaranya pun tidak, tetapi Yesus itulah hamba yang diutus kemudian di tengah kaumnya Bani Israel, yang menerjemahkan, yang mengeksekomai, artinya mentafsirkan atau menjelaskan atau menerangkan tentang Tuhan itu. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37. Apa kata Yesus? Tak ada orang yang pernah melihat Bapa. Bohongkah dia? Yang bahlul kalian ini. Bohong berarti Yesus. Yesus berkata tak ada orang yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah didengar. Itu Yesus yang mengaku sendiri. Jadi kalau ada orang-orang Kristen mengatakan,
sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, katakan pret, supaya mereka tidak terbiasa menipu dirinya dan menipu orang Islam dan menipu jemaat yang lain. Paulus itu bukan rasul. Mau sampai pengadilan akhirat pun saya hadapi. Kalau ada yang mengatakan Paulus itu rasul, matamu suwe, nggak ada itu rasul itu Paulus, nggak ada. Apostolos Paulus, apostolos itu apa? Utusan, utusan siapa? Utusan Theos. Begitu. Anak-anak di bawah dipahami ya. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Rasul Paulus, katakan pret, nenekmu kiper. Mulai sekarang jangan biasakan mereka menipu kita, menipu orang-orang Islam. Bilang saja apostolos, apostolos Paulus. Terhormat itu. Itu sangat terhormat itu. Apostolos Lukas, apostolos Paulus. Ah, itu bagus. Kenapa sih harus ke Islam-Islaman? Hah? Gak malu kalian? Oke, saya kira begitu. Yang lain, adinda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juma, kenapa kau menipu Juma? Muhammad aja mengatakan Tuhan bisa dilihat loh. Kau kenapa? Datang lagi nih penyembah dewa. Diskusi ya. Muhammad berkata, penyembah dewa lagi datang. engkau akan melihat. Engkau akan melihat Tuhanmu di mana? Di jannah, bukan di bumi, tuyul. Kau udah saya bilang kau tuh penipu umat. Ya. Itu di mana? Bisa melihat Tuhan itu, melihat wajahnya, melihat kebesarannya itu di mana? Di bumi apa di surga? Di situ, di ayatnya tuh. Langsung Muhammad ngomong, besarkan saya kasih 7 data. Kau jangan nipu umatmu. Silakan Bahlul, silakan. Kau jangan nipu umat. Silakan Muhammad Bahlul. bersabda, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Baik, saya kasih tunjuk ya. Di mana? Di Baik. mana itu dilihat? Jadi Di kamu mana bohong dilihat? kamu sama umat, Di kasihan mana umat dulu. dilihat? Di mana? Di dalam riwayat hadis, Ya di mana? Nanti dilihat di mana? Kamu akan melihat dalam di riwayat mana? hadis, dalam Al-Quran Di juga mana ada. nanti Di dalam dilihat Al-Quran itu, surah Bahlul? Al-Qiyamah 23. Di dalam Bahlul. Al-Quran surah Al-Qiyamah 23. Di Iya, dalam itu hadis juga nanti- dikatakan Hei. bahwa engkau akan melihat Tuhan. Bahlul. Penipu umat. Bahlul. Nah inilah kalau Kau, Muhammad kau lawan. lahir, Weh, kalau lahir perkataan dari Muhammad kau sperma lawan. babi begitu. Muhammad kalauan perkataan Kalau lahir dari sperma babi ya begitu. Kalau lahir dari sperma babi ya begitu. Yang kita bahas itu tadi, Nabi Musa melihat Tuhan, Bahlul, di bumi, di Bukit Sinai. Bukan di surga, tuyul. Yang kau tunjukkan itu keadaan di surga. Makanya kalau lahir dari sperma babi, Nggak itu usah, pakai nggak otak. Pakai Saya bicara, otak. saya tunjuk datanya. Pakai otak. Kalau lahir dari sperma babi nggak usah terlalu belagu. Lahir dari sperma babi nggak usah terlalu belagu banget, kawan. Ini kita berbicara tentang Nabi Musa menerima wahyu, kata Menghina kawanmu justru kalian tadi. itu diciptakan dari air mani hina-hina. Ya, Kau jangan nipu umat. kamu bukan dari air mani, kau air mani juga nya. Kalian makanya nggak berani Saya sama saya. katakan kamu itu Kenapa saya dari tahu isi sperma Quran? babi. Kau dari sperma babi karena orang tuamu makan babi. Muhammad dari Makan sperma babi, di dalam Al-Quran makan babi. Orang tuamu makan babi, saripati babi, jadi spermanya Hina-hina orang dari tuamu. Jadilah kau. Jadi Boleh jangan polkan- kau tersinggung kalau kau dibilang sperma babi. Pintar, Memang padahal nipu faktanya umat. begitu. Memang Pintar, faktanya kau padahal berasal dari sperma babi kok. Umat. Ya, sperma manusia itu berasal dari saripati yang dimakan. Nutrisi yang kita makan itu menjadi sperma. Orang tuamu makan babi, orang tuamu makan anjing. Jadi spermanya itu ada yang dari babi dan anjing. Lahirlah kau. Makanya aku bilang kau itu berasal dari sperma babi. Makanya kau kalau mau berdiskusi jangan seperti babi, seruduk aja. Kau pahami dulu konteks diskusinya apa. Ini kita sedang berbicara di dunia. Nabi Musa katanya melihat Tuhan. Seperti orang-orang Athena ketika melihat Paulus, mereka sedang melihat dewa. Jadi dewa Paulus itu pernah disebut dewa Hermes.
Karena ajaran Roma Yunani itu memang mereka bisa melihat dewa mereka. Bahkan orang-orang Roma Yunani itu bisa membunuh dewa mereka. Dewa mereka itu separuh dewa, separuh manusia. Nah, kalau dalam ajaran agama Yahudi tidak ada itu Tuhan bisa dilihat, tuyul. Hadits yang kau bawa, bahkan Al-Quran yang kau bawa itu keadaan di akhirat. Itu pun yang kita lihat itu adalah kebesaran, kemuliaannya. Begitu saudara. Nah, begitulah kalau berasal dari sperma babi. Raja debat kata namanya. Raja congor. Kau mau kemana kamu? Mau kemana? Kau dalil apa? Kau mau tunjukkan dalil apa? Kau mau tunjukkan dalil apa? Percuma aja. Percuma. Yang kau bawa itu tentang keadaan nanti. Setelah kematian kita hidup di kehidupan berikutnya di akhirat. Itu di jannah. Ya. Kebesaran, kemuliaan, kebahagiaan. Yang paling didamba-dambakan umat Islam itu adalah mereka akan melihat wajah Tuhannya. Tapi di mana? Itu di jannah. Bukan di bumi, tuyul. Dasar. Jadi melihat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan itu nanti di jannah. Itulah kenikmatan tertinggi nanti di surga. Kami umat Islam melihat Tuhan kami. Sedangkan kamu orang Kristen diusir sama Tuhan kalian ke neraka. Beda kita, beda kelas. Beda kelas. Di bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dindaku. Ya, betul itu apa yang kita bilang betul karena disebutkan dakhala ahlul jannah. Itu nanti di dalam surga. Oh, saya kan tidak berasal dari sperma babi, beda dengan raja debat ini. Gak usah Ini ya teman-teman ya, yang kata Bang Zuma tadi itu benar ini di dalam dibesarin, surga. dibesarin. Mohon maaf Gurunda dan kawan-kawan, barusan saya mengaktifkan timer supaya si mulut besar itu diem gitu kan, dan dia kabur. Mohon maaf Gurunda. Lanjut. Harus begitu, dia kan penghujat. Ngapain dia diladeni baik-baik? Siap. Penghujat. Ya teman-teman, aku izin tambahkan sebentar sedikit aja. Kata Bang Silakan. Zuma tadi, Kanda Zuma Silakan tadi, Sadio. di surga melihat Allah itu nanti di surga, di akhirat di surga benar. Itu ditafsirkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dalam ayat yang si kucuk tadi itu bawa, surah Al-Qiyamah ayat 23. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dibawakan hadis-hadis yang sahih. Itu nanti di surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannata. Ketika nanti penghuni surga masuk ke dalam surga. Nah, kemudian disebutkan tentang hadis ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya maklumi aja lah. Kebalik sama si Raja Congor tadi. Di bumi dia bisa melihat Tuhannya, dan di akhirat nggak bisa melihat Tuhannya. Kebalik. Kebalik dengan kita. Kita makhluk beriman. Beriman itu tidak melihat, lalu percaya. Nah, kita tidak melihat Tuhan kita, kita percaya. Nanti di surga kita melihat Tuhan kita. Mereka di bumi melihat Tuhannya, bahkan membunuh Tuhannya. Di kehidupan berikutnya dia nggak bisa lihat Tuhannya. Besarkan saya buka data. Kau jangan nipu umat Juma. Itu aja nih, saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Dia di pendus. Bahlul, sopaten. Oke, Besarkan saya sebentar kalau Gurunda. Ya, aku besarin sebentar. Izin Gurunda, saya besarkan dia supaya mulutnya tambah besar. Mohon maaf. Cuh. Dia menunjukkan hadits itu berbicara. Kalau engkau akan melihat wajah Tuhanmu, ya memang betul. Tapi itu di jannah. Kenapa kalian itu selalu ingin menghalang-halangi manusia untuk sampai kepada Tuhannya? Kalian selalu membengkokkan, selalu ingin membengkokkan. Dibengkokkan ya terus. Padahal hadisnya dia baca loh itu. Secara lengkap dia baca itu di mana? Bukan di bumi itu. Itu di jannah. Lucu benar teman-teman kita ini. Oke, lanjut. Oke, kawan-kawan semua, aku pamit ya. Padaku udah masuk asar nih. Ustaz Juma, Ustaz Dio, Baik. Dito, Ardiansyah semua ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kirain orang itu sudah di mana gitu Gurunda ya. Itu udah dapat
udah dapat gelar dari saya, bukan raja jebak, raja monyet dia. Oh, bagus. Penghujat itu dari dulu nggak pernah berhenti. Udah disebutkan sama Ustadz Dio tadi, betul sekali itu Ustadz Dio ya. Jadi Ustadz Dio kan berapa tahun Ustadz Dio antum belajar sama anak? 5 tahun ya Ustadz? Oh itu ya. Oh, jadi sorry Ustadz. Sorry. Coba Kembali. Gini teman-teman, naikkan si Raja Congor itu biar dia tunjukkan data dulu, nggak apa-apa. Oh ya, siap Gurunda. Besarin dia, Oke. besarin. Ustadz Dio monitor ya Ustadz ya, aman ya? Iya, monitor. Nah, Oke. kau tunjukkan dalilmu. Silakan. Siap-siap Begitu tertawa dong. ya teman-teman. Beda. Kita siap-siap tertawa Kata ya. ya, oke. Ini saya bongkar kalian itu menipu umat. Kenapa saya pakai Silakan. data? Ini saya kasih tunjuk ya. Nih Ya. perhatikan. Hmm. Jangan begitu kalau kita diskusi baik-baik aja. Bentar ya. Hadisnya tampilkan ya, jangan cuma terjemahan ya. Hadisnya mana? Iya. Ini. Perhatikan ya, saya kasih tunjuk nih sohinya ya. Nih sohi ya. Oke. Catat ya. Ya. Kita diajarkan sama orang Kristen hadits, mantap ini. Kok sinyalnya gitu? Kok gitu sinyalnya? Hei, sinyalmu. Hei. Hei, sinyalmu loh. Kenapa dia mana? Sinyalnya kejang-kejang Gurunda. Ya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal sudah sangat jelas hadis yang dibawa itu loh. Masih juga seakan-akan paten kali bah. Hadisnya udah jelas itu. Allahu Akbar. Kenapa dikik Juma kok? Nggak ada yang nge-kick. Makanya kalian tuh buronan debat Nggak ada yang saya, nge-kick gitu. botol. Ya kan? Nggak ada yang nge-kick. Apalagi nih siapa ini? Si Rasid siapa ini nih? Apalagi nih kalian Siapa? tuh Siapa? ya, Siapa? Jangan nipu Siapa? umat lah. Ngakunya kan Siapa? umat Muhammad. Siapa? Tapi nipu umat Muhammad. Kalian ini kurang ajar loh. Aduh, kau diem dah, Ya, kau diem dah. kau Ada itu tunjukkan. penipu. Kau bilang Tuhan gak bisa. Ya, kau yang penipu. Kau yang penipu. Bahlul memang. Oh, saya kasih tunjuk lagi. Ya nih sudah, mana Tunjuk lagi. dalilnya? Ya, silakan. Silakan. Syarah hadisnya mana, bro? Udah dibaca Panika padahal udah dibaca. Syarah hadisnya mana? Udah dibaca loh. Jelas sekali dikatakan innakum satarawna rabbakum. Iya, nah udah jelas toh itu. Udah Iya. jelas sekali loh itu. Tapi ya coba lihat. Apa kenapa dengan hadis itu kenapa? Kenapa dengan hadis itu? Jangan dibisukan dong, Dek. Nampak dia kan udah di koma, kok takut kalian Dek sama saya, Dek. Apa yang kau Nah, ini, benar kau apa tunggu? tidak kata Muhammad Tuhan bisa dilihat? Jawab, Dek. Dek, Itu kalian jangan di mana? tipu-tipu ini ya, teman-teman. Ini Lihatnya bukan di mana? Islam ini. Itu dilihatnya Mereka di ini orang mana? kafir ini. Dilihatnya di mana? Ngaku umat Muhammad tapi Nanti ngelawan dilihat Muhammad. Tuhan itu di mana? Malu lah, malu. Nanti Nggak bisa lihatnya diskusi di ini, mana? Gurunda. Bahlul Nggak sperma. ada. Tuhan Mana di dunia? Di dunia katanya Gurunda. Gurunda. Nipu kawan, menceret kau. Sperma Di babi dunia. jadi orang ya gini. Sperma babi Kedok jadi orang kalian nih. gini. Muhammad ngomong Tuhan bisa dilihat, umatnya Di bilang nggak mana? Di mana? dilihat, ya. Bisa dilihat di mana? Di mana Udah bisa ya, Dek, dilihat ya. di bumi Kalian apa tunggu di dengan jannah? saya, Dek. Paulus. Di mana di dunia tadi, Di mana? bro? Bro, di tunjukkan. dunia atau di jannah? Nah, itu Di dunia ditunjukkan atau di dulu. surga? Bahlul. Inilah kalau sperma babi dikasih roh. Sperma babi dikasih roh ya gini jadinya. Mau bahas Islam beleng-beleng. Nggak bisa kau cari celah di Islam itu nggak bisa. Yang kita bahas ini di dunia.
Al-Quran surah Syura ayat 51 itu sudah kujelaskan samamu. Bagaimana Nabi Musa kemudian tidak bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah itu. Dan dijelaskan pun sama Yesus. Yohanes 5 nomor 37 masih juga ngeyel. Raja. Enggak, dia mau bawa hadis editannya dia itu kan hadis riwayat Bukhari 6883. Nah, kalau di sini 6883 itu tentang kitab diat, itu tentang diat. Enggak Ustadz, itu mungkin di nomor yang lain Ustadz. Mungkin di nomor yang lain Ustadz. Iya. Lucu kan ini. Udah salah ngegas pula dia. Nah, itulah Dinda. Itu kan berbicara nanti, kamu akan itu berarti nanti, bukan sekarang. Ya, di surga itu. Allahu Akbar. Sudah bodoh Bahlul, sombong pula tuh. Ini yang paling kubenci orang-orang sombong. Keras pula dia kan. Udahlah blow on, keras pula. Ya sperma babi dikasih roh ya gitu. Kacau. Jadi tobat. Kapan lah kau tobat, ya ampun. Udah berapa lama lah dia gitu. Nggak berubah-berubah dia. Kerjanya menghujat dari dulu, sejak aku kenal itu kerjanya menghujat ya terus. Iya. Dari dulu lo sampai sekarang nggak berubah. Kayaknya dia nggak bisa hidup kalau nggak berhujat dia. Lanjut. Udah ada telepon masuk. Mau doa asar juga nanti dia tuh, mau doa asar dia. Tapi dia sudah berbohong Gurunda, tahu nggak apa dia berbohong Gurunda? Dia hanya baca 6883-nya aja Gurunda. Gitu Hadis ini ya. Bukhari kan tadi itu yang Iya, ini saya bukakan hadis dari dia ya Gurunda ya. Sebenarnya ini apa namanya? Lawas Gurunda, apa namanya lawas itu ya, subhat-subhat yang yang udah basi ya kan, syubhatnya ya kan. Sahih Bukhari 6883 kan ini kan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Kan begitu Gurunda ya? Iya. Gurunda bertanya, di mana ini? Di dunia atau pas waktu sudah kiamat atau gimana kan begitu kan Gurunda? Iya, benar. 6883. Jangan comot-comot ayat kan mereka bilang gitu. Kita baca 6884-nya Gurunda ya. Kita klik di sini. Kita hapus 1 6884 di sini ya. Kita search di sini. Kita tunggu karena memang ini ya. Langsung saja telah menceritakan kepada kami Jarir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui kami di malam purnama. Lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat. Cediar. Itu aja surah yang dibawa itu tadi surah Al-Qiyamah kan? Iya, makanya itu Tentang kiamat itu. Iya, makanya. Makanya aku bilang dia itu roh apa? Sperma babi dikasih roh yang gini. Iya makanya itu Gurunda. Saya kan tadi udah bilang, saya dia nggak bisa diskusi. Teman-teman yang belum kenal siapa dia teman-teman ya. Mungkin kalau Gurunda Zuma, terus kemudian Ustadz Dio dan teman-teman yang di sini Kang Dito, bahkan Ustadz Miftah sudah kenal siapa dia. Kan kita bisa membedakan yang mana orang, yang mana kotoran bernyawa Gurunda, betul nggak? Iya, sperma Tapi babi mau izin bernyawa. Gurunda sama Kang Ustadz, boleh nggak saya dari sisi yang lain gitu, kerennya bahasa Arab. Iya, Oh iya silakan. silakan Ya, silakan mohon Ustadz izin Miftah, ini. silakan. Ya, Mau dari kapan? hadis Sekarang yang atau sama- besok? Siap, dari sisi yang lain enggak. Iya, silakan. Ini enggak lama sih. Ini ya teman-teman, kerennya bahasa Arab ketika menggunakan kaidah bahasa Arab. Dan di dalam hadis ini bahwasanya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum Innakum satarawna satarawna rabbakum rabbakum ayana. Di sini ayana. yang pertama fi'il mudhari menggunakan sin, kan ada saufa, ada sin, di mana ini adalah alat tanfis atau juga Iyana, istiqbal yang iyana. akan datang jauh, nanti jauh ke sana gitu. Kemudian di sini bukan Allah disebutkannya, tapi apa sifat rububiyahnya. Maka benar kata Guru Rabbakum. tadi, kekuasaannya, kemahakuagungannya, keagungannya. Satarawna rabbakum. Ini kerennya bahasa Arab ya. Tidak disebutkan satarawna Allah. Ini kerennya bahasa Arab. Jangan itu saja sih Guru. Dari segi nahwu sorof saja di sini satarawna, kalimat fil mudhari yang memiliki dua zaman, hal dan istiqbal, artinya yang akan datang nanti, kelak nanti.
Islam Wallahu a'lam dilawan. bimuradi. Iya. Islam dilawan. Ini kok sebentar, saya protes Gurunda. Kenapa? Kenapa ayat yang ditunjukkan ayat, kenapa tulisan Arab yang ditunjukkan Ustaz Miftah kok sama dengan di punya saya? Innakum satarauna rabbakum. Kenapa sama Gurunda? Ya, saya juga kaget. Saya juga kaget. Loh, tapi gini Gurunda, saya nggak terima loh. Kenapa? Ketika saya membaca Bible dalam original text, kenapa nggak sama? Ya itu juga, aku juga kaget. Pura-pura nggak tahu. Aku pura-pura nggak tahu, aku kaget gitu loh. Loh, iya sama nih. Punya sama, punya sama saya. Nah, Punya sama saya kan? sama. Itu juga sama. Aku juga kaget gitu loh. Kaget. Kayak mana? Nggak tahu. Kok sama Padahal ini kita? sekelas hadis Gurunda. Ini bukan sekelas Quran ya. Ini sekelas hadis Gurunda. Nah, Kenapa kaget kenapa juga sama? saya. Aku pura-pura aja nggak tahu. Sama. Luar biasa ya. Kalaupun aku juga baca pasti sama bacanya juga kan ya. Haddatsana Yusuf bin Musa, haddatsana Asim bin Yusuf. Sama enggak? Sama Gurunda. Sama Sama ya? Gurunda. Sama Ya Gurunda. Abu Iya, haddatsana Abu Shihab. Sama enggak? Sama Gurunda. An Isma ibni. Sama enggak? Sama. Abi Khalid. Sama enggak? Sama. Ah, serius ah. Sama Gurunda. Gurunda nggak percaya sama saya. Masa saya harus tunjukkan? Lagi kalau saya tunjukkan mereka kan nggak bisa baca. Alaihi wasallam. Sama enggak? Sama Gurunda. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sama enggak? Sama. Keren kali bang. Wih, Saya juga kadang heran. kenapa bisa gitu sih Gurunda? Ya nggak tahu. Saya heran. Karena yang bikin mungkin enggak berasal dari sperma babi dikasih roh. Tapi itu sekelas hadis Gurunda, sekelas hadis loh ya, hanya sekelas hadis Gurunda, bukan sekelas apa namanya ya, Quran, bukan sekelas Quran gitu loh. Kenapa dikik cuma takut kali Nggak ada kalian yang kick. tuh. Justru sebentar, Gurunda izin, saya lanjutkan dulu ya Gurunda ya. Justru kenapa? Ini sekarang pertanyaan saya begini, Raja Debat. Justru kenapa di kisah para Rasul 2737 ini kan tertulis 276 Iya, ini orang, dulu, gitu jangan kan. lompat-lompat Sebentar, kau. sabar. Kalian mengaku nggak sekarang Sabar, ya, santai. bahwa Muhammad bilang- Santai, sabar. Itu kamu yang Gantian. santai. Iya, gantian. Sabar. Kalau saya bohong, Ya sabar, santai. itu kasihan lo kalian tipu. Iya, santai, Bodoh, santai dulu. sombong lagi. Islamnya kau tipu. Iya, sabar. Udah bodoh Kan dibisukan sombong dong. lagi. Iya, sabar ya, kalau gitu Bodoh sabar ya. sombong lagi. Cuma buronan saya ini, Dek. Iya, sabar. Jangan di- Berunan, berunan, Kenapa kau nipu? berunan. Bisukan dong, takut. Iya, berani ditanya nggak? Berani ditanya nggak? Berani nggak ditanya? Berani nggak? Clearkan dulu, siapa itu kau Ya nanya. sudah clear tadi, udah clear. Sekarang berani nggak saya Kami tanya? tanya mulu. Ya sekarang saya tanya, berani nggak? Sudah kami kandang. Iya, saya berani nggak Bisukan. ditanya ini? Ma- Berani nggak? Jagoan Islam nih. Loh ini nggak berani ditanya loh Gurunda. Gimana ini? Memang dari dulu begitu. Oh nggak berani Kau ditanya. komentar. Ya udah Memang kita dari buang dulu. aja. Izin Gurunda. Ini kan kitab suci mereka Gurunda. Kitab yang dikira suci. Ya, yang dikira suci sama mereka. Ini kan tulisannya 276 orang. Nah, Ya. di sini tertulis Diakosyai 200, Ebdomekonta 70, X6. Kan begitu Gurunda? Iya betul. 276. Nah, di Kodeks Sinaiticus ini tertulis betul Diakose Ebdomekonta X. Ini abad keempat. Abad keempat. Abad keempat. Nah, mari kita cek sekarang. Ini saya punya Kodeks Vatikanus, ya. Abad keempat juga Gurunda. Kita cek sekarang, sebentar. Kita cek di Kodeks Vatikanus halaman berapa Bang Ardi? Halaman 189 kalau teman-teman nyari. Mana yang halaman ya ini? Ininya ya, ini 179 berarti kurang 10 ya kan? Nah, ini 189 di sini. Ini X ya, Kisah Para Apostolos 27 nomor 16 sampai 41 berarti nomor 37 ada di sini. Dan apa tertulisnya Gurunda? Apakah 276? Ah, tunggu dulu Gurunda. Kita cek di sini.
Nah ini Gurunda. Ternyata tulisannya adalah Paling lah bahas-bahas negara Iya, orang. sabar, Aduh, sabar, 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 narsis. sabar, 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 sabar. Ternyata tulisannya teman-teman, tulisannya bukan diakose ebdome kontak X, tapi tulisannya apa? Os ebdome kontak X, artinya sekitar 76 jiwa. Yang satu mengatakan 276 jiwa, yang satu mengatakan sekitar 76 jiwa. Lah, ini Roh Kudus mana yang salah, Gurunda? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Iya. Berarti dua-duanya kalau benar. nanti kalau misal saya mau beli mobil Gurunda, saya telepon Gurunda, mobilnya saya beli ya, terus Gurunda bilang di telepon, oh iya deh, ini saya jual sekitar 76 juta, oke lah, saya bawalah uang 80 juta ke Gurunda. Begitu sampai Gurunda bilang, ini harganya 276 juta nih deh, loh kok naik? Terus aku bilang gini Gurunda, kalau Gurunda bilang sama aja, kalau Gurunda bilang sama aja, aku bilang gini, ya kan 76 juta sama dengan 276 Gurunda, sama aja. Fokus, tema. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon Kembali maaf ke tema. Gurunda mengganggu waktunya sedikit Gurunda. Lanjut Gurunda. Apalagi kau mau bahas apa lagi? Aku enggak lah, abang nanti marah sama saya dikik lagi. Ya kalau orang Nggak bodoh dan sombong itu saya paling Kan- tidak suka memang. Nggak suka saya Bang, bang. saya orangnya fair aja kok. Kalau kau mau belajar dengan rendah hati, kau terima apa yang tertulis dalam kitabnya Yahudi yang kamu pakai, ya silakan kita diskusi sampai 2 tahun non-stop. Tapi Tadi kalau kan sudah udah saya bodoh akui dia baru kitab sombong Yahudi udah lagi. saya terima tadi. Abang pasangkan kitab Yahudi, iya bang. Jadi harus bagaimana? Nah sekarang kitab Yahudi mengatakan Tuhan itu bisa dilihat nggak? Itu dalil yang saya tunjukkan di situ, di Anda pun ada. Itu yang kita ayo kita bantah masing-masing kita punya gitu loh. Nah, Aku kan tadi Yesus sudah tertulis di situ. mengatakan, percaya nggak ketika Yesus berkata siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia boleh disebut Tuhan. Percaya nggak? Iya, maksud saya gini bang, kita kembali ke surat An-Nisa 164 tadi kan gini, di Anda itu tolong bantah itu, jangan Loh, pakai menggunakan kan sudah- dalil yang 4251 itu. Kan sudah kukatakan tadi Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, masa nggak ngerti sih? Iya, tapi kan ada dalil, berarti salah ini. Surah 164. Apa yang salah di situ? Itu nggak ada yang salah. Apanya yang salah yang kau katakan Itu salah? masalahnya tadi Apa yang waktu dikatakan abang salah? bernarasi coba ya. Ya. Sebutkan di situ ya bangku. Aduh, santai aja kita. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Loh, ini kata-kata secara langsung apa salah orang Kemenak ini buatin terjemahan itu? Nah, sekarang saya tanya samamu. siap. Kalau Allah berbicara kepada nabinya melalui wahyu itu gimana? Caranya gimana? Langsung atau tidak? Terserah, cuman ini maksudnya kan ini kan Iya, langsung iya, nyata iya. kan, nyata langsung Makanya- kan, itu makanya- itu yang kita makanya bicarakan. tadi, Perkara dulu kalau- kan kita nggak tahu. Kalau wahyu itu ya langsung Iya, kepada tapi- si oknumnya. Jelaskan lah, jangan Dari aku dikit Tuhannya tadi. langsung ke oknumnya. Itu langsung abang kick saya tadi karena saya ini tolong Ya kan? ini dong. Kan sudah saya jelaskan. Al-Quran surah Asy-Syura itu sudah menjawab Al-Quran yang kau bawa surah An-Nahl ayat 164. Sudah menjawab itu bahwa tidak pantas manusia itu berbicara langsung dengan Allah kecuali melalui perantaraan wahyu. Nah, wahyu itu yang kau baca tuh, yang terjadi di dalam An-Nahl ayat 164, itulah yang disebut wahyu. Ini bahas Al-Quran tapi ilmu minim gimana teman-teman? Kamu itu seibarat kamu sedang melihat kapal selam di laut, Anda Izin memaksakan bang, itu ikan. Bang, saya yang salah atau gimana? Surah An-Nahl sampai 128 bang, nggak sampai 164. Aduh. Astagfirullah. Saya salah kali ya. Surah An-Nahl itu mentok 128. Anda turun di bawah sebelum saya ludahi, turun cepat turun cepat. Bodoh kali, ku maki lagi nanti kau. Udah dibilang, udah dijelasin tadi. Asy-Syura ayat 51, wa makan li basyarin ayyukallimahullah illa wahyu. Wahyu itu tanpa perantara malaikat. Itu bisa. Dari belakang tabir juga bisa. Mengutus utusan malaikat juga bisa. Kalau langsung kemudian wahyu,
bisa langsung ke dalam hati sang Rasul, ke dalam pikiran sang Rasul, pendengaran sang Rasul, mimpi sang Rasul. Itu yang dimaksud, tanpa perantara. Sama seperti ketika saya berbicara kepada Anda sekarang ini, tanpa perantara. Anda akan mengatakan, ada perantaraan ini dong, perantaraan HP. Tuyul. Nabi juga kalau langsung bicara dengan Tuhan itu melalui perantaraan kuping, kucluk. Itu tidak langsung karena ke kuping dulu. Gila kan? Udah dijelasin kok. Aneh. Udah salah ngotot lagi. Udah dijelasin. Dalam Al-Quran dijelaskan tidak mungkin. Wa ma kana li bashar. Itu tidak mungkin. Manusia kemudian berbicara dengan Tuhan secara langsung. Itu nggak mungkin. Al-Quran menjelaskan itu. Maka ketika Anda membawa Al-Quran surah An-Nahl itu, bawa dalil yang tadi, tidak mungkin. Berarti yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Kan tadi sudah kujelaskan, lantarani. Allah langsung yang berkata kepada Nabi Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Kurang apa lagi, tuyul? Udah panjang lebar pun aku jelasin. Ini kalau ilmu minim, kapasitas Anda itu belum bisa dikatakan anak TK. Anak TK pun tidak mau disetarakan dengan kalian. Tiba-tibanya Anda kemudian ingin membahas tentang mata kuliah kampus. Bukan cuma otak Anda yang pecah, gigi Anda pecah semuanya. Materinya ketinggian. Kau itu ibarat anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lalu mau buka praktek. Yang ada pasienmu gila semua. Aneh. Udah dibilang, jadi salah. Al-Qurannya itu. Tidak salah tuyul. Udah dijelaskan di Asyura ayat 51. La haula wa la quwata illa billah. Jelas sekali itu. Taklima. Berbicara kepada Musa secara langsung. Melalui mimpi ke. Melalui langsung ilham ke hatinya ke. Itu yang dimaksud. Makanya di dalam kitabnya Yahudi yang saya katakan kepada saudara tadi. Dalam kitab bilangan itu. Bilangan berapa teman-teman? 12 nomor 6. Itu udah jelas itu. Tuhan berfirman, dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada nabi tersebut dalam penglihatan. Penglihatan siapa? Penglihatan yang orang tadi. Penglihatannya itu baik dalam penglihatan mata hati maupun otaknya maupun mata kasarnya. Kalau mata kasar berarti melalui perantaraan. Perantaraan apa? Nabi. Tabir. Begitu. Kok jadi ongol? Bahkan Yesus juga mengklarifikasi ketika ditanya mengaku Tuhan. Kenapa kau mengaku Tuhan? Sedangkan kau itu anak seorang tukang kayu. Apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Dan apakah dan itu ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Tuhan karena aku mengatakan aku menyampaikan firman Tuhan? Padahal aku di dalam kitabmu sudah kukatakan siapapun yang diserahi tugas, dia adalah Tuhan. Makanya di dalam Keluaran berapa itu teman-teman? Ada yang ingat nggak? Keluaran 7 nomor 1 kalau nggak salah ya. Coba dicek. Musa sebagai penyampai firman kepada Firaun disebut apa di situ? Musa sebagai penyampai firman kepada kepada Firaun disebut apa Musa? Sebut. Ingat nggak? Keluaran 7 nomor 1 nggak itu Dinda Ardi? Coba dibaca. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Sekali lagi. Diulang sekali lagi, Ustaz. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Itulah yang dikatakan kemudian Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Itu buktinya Keluaran 7 nomor 1. Yang bahlul memang ini oten. Susah kali dibilang. Udah dibilang jangan tegar tengkuk. Kita ini umat Islam lebih paham Bible
Daripada kalian yang hanya dengar-dengar di gereja, manggut-manggut, habis itu bayar perpuluhan. Kami yang lebih paham, karena kami belajar tanpa tendensi apapun. Benar nggak pengakuan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 10 nomor yang tadi? Nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Benar nggak? Berdasarkan Keluaran 7 nomor 1. Benar nggak? Kucakar juga mulut kau nanti lama-lama. Udah dibilang gitu. Makanya Yesus mengatakan, kenapa kau mau marah sama aku? Kenapa kau ingin melempari aku batu? Hanya gara-gara saya mengatakan aku adalah Elohim, aku adalah Allah. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Musa menulis di dalam kitab Musa itu, di dalam kitab Taurat Musa. Maka Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan bergumul, bergulat dengan Yakub, dan Tuhan kalah. Itu bukan Tuhan, itu tuyul, itu malaikat, Elohim dalam bahasa Ibrani. Makanya kali itu belajar. Berapa kali harus dibilang? Al-Quran surah Asy-Syura sudah menjelaskan di situ. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Nabi Musa berkata kepada Tuhan di Bukit Sinai, Turzina, ya Rabb, ya Allah, aku tahu engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada ya Allah. Tapi izinkan aku ingin melihat kau itu bagaimana. Kau itu kayak mana? Aku penasaran. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, lantarani. Wahai Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Makanya di dalam Keluaran 33 nomor 20 itu dikatakan tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Andai saja Nabi Musa bisa melihat Tuhan, mati Musa. Andaikan yang datang pada Musa itu Tuhan langsung wujud, maka Musa langsung mati berdasarkan Keluaran 33 nomor 20 itu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, suaranya pun tidak bisa mereka dengarkan. Masa kalian tuh nggak bisa sadar sih? Bible, perjanjian lama, kitabnya Yahudi, perjanjian baru, kitabnya orang Roma. Dua kitab kau gabung menjadi satu. Masa belum bisa paham sih tentang itu? Oke, saudara-saudara. Assalamualaikum. Mohon maaf bang, saya potong dikit. Saya cuma mau ngasih info. Waalaikum. Dari mana saudara? Saya dari Manado bang, saya Islam bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Bang Zuma, saya cuma mau nanya informasi nih bang. Tadi saya di Komal sebelah, teman Komal Muslim juga. Ada teman kita, Bang Jova Akil nama akunnya. Dia barusan mualaf, bang. Barusan sadat tuh. Dia posisinya di Kalimantan, bang. Terus ada yang teman-teman kita yang dari API yang punya anu di Kalimantan tuh, bang. Kalimantan mana dulu? Kaltim. Itu lah. Dia bilang menurut dia perjalanannya menuju ke masjid itu ada 4 jam sampai 6 jam gitu. Lewat sungai itu, bang. Iya, kita harus punya data akurat di mana beliau di Kalimantan mana, nanti kita infokan ke tim. Oh ya, nanti saya kondisikan ya, bang. Saya ini DM dia dulu, nanti saya DM ke Bang Zuma nomornya ya, bang ya. Siap. Oke, ya terima kasih. Kalaupun ya, bukan ke saya, abangku, di ini pasukan saya di lapangan ada banyak. Kang Dito, ada Dindar Diansa, ini Api Jabu juga. Ustadz Miftah juga bisa. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, saya mau dia dulu bang. Ya, oke. Assalamualaikum bang. Iya, Izin Guru ini kan mungkin kesempatan udah ini. Artinya masih mendingan ke kita saja kan. Barangkali Guru mungkin ini banyak kesibukan. Jadi ini Aki tadi hubungi kita saja atau Ustadz Ardiansa atau Kang Dito. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman yang lain. Iya betul. Hubungi saya, nanti DM saya, nanti saya kasih nomor WA-nya Ustadz Miftah gitu ya. Lanjut. Saya mau tanya nih, Dindar Diansa. Siap, Gurunda. Orang-orang Kristen di Indonesia ini pernah nggak sih melihat Yesus itu? Enggak lah.
Jadi kalau wajah Yesus aja mereka tidak pernah lihat, bagaimana yang menciptakan Yesus? Nah itulah. Sempaten kali, Bah. Sebenarnya itu bisa pernah. dilihat. Tapi Yesus banyak yang- manusia aja mereka nggak pernah lihat. Gimana? Banyak yang berangan-angan gini, Gurunda. Malam tadi saya bermimpi melihat Tuhan. Nah gitu, Gurunda. Banyak yang berangan-angan begitu, Gurunda. Banyak itu. Terlalu banyak nonton film India itu. Lanjut, Aku mau Gurunda, tanya ada sama tamu. Juma nih. Ya, kita sapa dulu ya, sebentar, Bang. Sapa Bang dulu nih Kristen tamu. Sejati, monitor Bang Kristen Sejati. Selamat siang. Ya, selamat siang. Abang Kristen ya, betul ya? Ini sudah pasti, Bang. Oke, Aku bisa mau berdiskusi diskusi sama Juma. bisa berdiskusi dengan baik dengan Bang Bisa. Juma. Ya, tapi penting jangan orangnya nyerocos ya, cerdas gantian. aja. Dengarkan dulu, Bang. Jangan nyerocos. Karena apa? Karena kekuasaan saya di sini itu lebih besar daripada kekuasaan Tuhanmu di sini, ya kan? Ya, oke. Silakan, Gurunda. Iya, silakan. Boleh nggak aku Serahkan. nanya sama Juma? Oh, Kilai mau diskusi, ternyata mau bertanya. Iya, murid, Aku mau gimana? tanya sama kamu aja, Juma. Iya, murid, kenapa? Murid. Ya, murid kan biasanya bertanya, tahu ya. Begini, Kuculuk, aku mau tanya kamu nih, Kuculuk ya. Kalian kan bilang firman itu dari Allah diberikan kepada Muhammad. Ada nggak di Al-Quran bunyinya Allah berfirman kepada Muhammad? Langsung aja. Jangan berbelit, langsung. Buktikan. Dengar. Buktikan Allah. Dengar. Saya menjawab. Nggak usah aku dengar, ngomong aja langsung, jangan lama. Apa sih? Ayo, nggak usah kamu Apa sih? muter-muter kayak kincir. Dengarkan saya. Habis Anda bertanya, dengarkan saya. Iya, Dengarkan cepat. saya. Oke. Nah, kalau saya hadir didudukkan sama seperti kedudukannya Lukas, Aduh, maka saya akan muter-muter lagi. Saya mau menjawab Bukan ini. Saya jawab. sedang menjawab. Saya sedang menjawab. Kamu jangan kemana. Ya udah, turun di bawah kamu isi sapi tank. Jadi gini, kalau hanya buku yang menulis Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kalau hanya buku seperti itu, besok saya beli kertas HPS, lalu kemudian saya melakukan penelitian. Dari hasil penelitian saya itu, saya akan menulis buku yang saya akan tujukan kepada bom-bom. Kepada yang terhormat bom-bom si pusar besar, dengan hormat surat ini dari Bang Suma, hamba Allah, umat Nabi Muhammad, telah melakukan penelitian dengan seksama bahwa di beberapa tulisan-tulisan terdahulu telah menuliskan beberapa pernyataan-pernyataan ilmiah yang menjelaskan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah kepada ahli kitab. Nah, itu buku saya ini, teman-teman, buku saya ini yang sudah saya tulis ini kepada bom-bom, tahu nggak kedudukannya? Sama persis kedudukannya dengan buku Lukas. Ada yang mau mengatakan tidak? Gimana, Dinda Ardiansah? Anda sebagai pakar ilmu, paham tidak apa yang saya jelaskan barusan? Paham, Gurunda? Saya melakukan penelitian setelah saya baca beberapa buku, termasuk saya baca Quran, termasuk saya baca hadits, maka saya simpulkan. Setelah saya menyelidiki, maka saya menyusunnya kembali untuk bom-bom si pusar besar. Apa yang saya katakan? Bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nah, melalui pernyataan buku saya ini, ya, maka buku saya ini dapat diambil kesimpulan kalau didudukkan kepada Bible, maka buku saya ini setara dengan Bible. Buku saya ini menceritakan Nabi Muhammad pernah menerima perkataan langsung dari Allah. Allah pernah berfirman langsung pada Nabi Muhammad. Buku ini menceritakan. Nah, sedangkan di dalam kitabnya mereka
Tidak ada pernah diceritakan bahwa penulis dari kitab mereka itu bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dengan Yesus, dan memberikan validasi kepada buku itu, memberikan kemudian pengesahan kepada buku-buku mereka itu nggak ada. Dengan kata lain, buku yang saya buat untuk bom-bom si pusar besar itu sama posisinya dengan buku Lukas. Kalau Anda ingin mengatakan buku saya sebagai firman Tuhan, ya silakan. Itu dari Anda. Lukas juga tidak pernah mengatakan bukunya adalah firman Tuhan. Kok mana coba? Lukas 1 sampai Lukas 28 ada nggak dia? Lukas 24 ada nggak dia mengatakan bukunya itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Ayo. Ada nggak pernah Markus mengatakan bahwa buku Markus itu bukunya tulisannya itu firman Tuhan? Nggak ada. Ada nggak Paulus pernah mengatakan bahwa kitabnya 13 kitab itu adalah firman Tuhan? Enggak ada. Ada nggak Yohanes pernah mengatakan bahwa buku Yohanes itu adalah firman Tuhan? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kedudukan buku-buku itu sama persis dengan buku yang saya tulis barusan. Ada yang mau beli nggak? Kalau ada yang mau beli buku saya yang barusan saya tulis, silakan daftar ke Dinda Rianisa. Alhamdulillah. Oke, silakan Dinda diambil alih untuk sementara. Siap Gurunda. Gurunda mau kemana ini? Enggak, di sini aja pun. Saya siap-siap mau renang, Dinda. Mau mumpung saya lagi di gunung kan ya. Wih mantap. Tapi di sini aja Gurunda. Siapa tahu nanti ada hotel Gurunda. Iya, baik. Oke baik. Teman-teman yang ada di bawah dari pihak Kristen yang memang merasa siap untuk berdiskusi dengan guru kami gitu kan, yang siap aja ya, yang nggak siap jangan, saran saya itu silakan naik ke atas, atau yang pengen sembuh lah ya kan, minimal yang pengen sembuh lah itu boleh naik ke atas untuk belajar bersama guru kami gitu kan. Insya Allah saya pertaruhkan harga diri saya, guru kami lebih paham Bible daripada pendeta Anda. Saya pertaruhkan harga diri saya. Bukan cuma harga diri saya nih, harga diri Kang Dito saya pertaruhkan, harga diri Ustaz Miftah saya pertaruhkan. Ini bukan cuma saya ini, Gurunda. Jadi bertiga ini kita. Nggak, masalahnya mereka hanya terjemahan, Dinda. Itulah Gurunda. Entengnya itu enteng. Itulah. Jadi teman-teman Kristen yang memang merasa mampu gitu kan di bawah, atau mungkin yang merasa panas di bawah tapi nggak berani naik, tapi hanya berani typing di bawah gitu kan. Cobalah sesekali minta naik, kumpulkan keberanian Anda untuk berdiskusi dengan guru kami. Saya pasti jamin kalau Anda mau jujur, pasti Anda akan sehat. Apa konsekuensinya ketika Anda sehat? Anda akan selamat tuh. Konsekuensinya itu. Kenapa? Karena jangankan Anda memahami original text, nggak usah berbicara original text dengan gurunda kami, pasti lebih paham kan begitu kan. Tapi nggak usah ke situ, bahasa Indonesia aja lah, bahasa Indonesia aja lah. Diskusi bahasa Indonesia dengan guru kami. Kalau kalian mau jujur, insya Allah. Waduh, ada. Aku punya cerita Dinda Riansa. Iya gurunda. Jadi terkait dengan saudara kita ya, senior kita ini Bang Naibaho, Opung Naibaho. Iya. Jadi ada sebuah cerita, ada orang berlayar di Samudra Pasifik. Ombaknya itu sudah setinggi 5 meter. Ombak, sak. Jadi dari sedang tegang-tegangnya tuh ya, tegang kali pun, kapten pun tegang. Orang-orang semua disuruh berdoa karena ombaknya begitu besar. Habis itu angin kencang dan juga gelap. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, Dinda, turun dia, mengerti dia kan. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, ada tuh anak gadis yang jatuh di tengah laut dalam keadaan tegang. Sudah tegang, jatuh pula tuh. Maka histeris semua orang-orang yang ada di atas kapal. Aduh, gimana nih anak gadis orang jatuh ke laut. Kaptennya ngomong apa sama penumpang? Pakai pengeras suara. Barang siapa yang bisa turun mengambil penumpang saya, maka jabatan apapun diminta akan saya kasih. Harta berapapun akan saya kasih. Dia mau apapun akan saya beri. Ditunjuklah kemudian kan. Ini saudara-saudara ini yang kesatuan-kesatuan ini. Ada di kesatuan laut, kesatuan darat, udara. Badannya bagus-bagus tuh.
cuman saling tatap, tidak ada yang berani loncat. Gimana kan ikan hiunya pun dibawa kayak drum besarnya. Giginya besar-besar pula tuh, kayak cangkul, mirip-mirip gigi bom-bom. Gak ada yang berani loncat, gak ada, panik kapten. Tiba-tiba mau tahu, dalam keadaan tegang seperti itu, ada orang tua seumur Pak Lamsen. Turun langsung. Oh, kaget semuanya, kaget. Jadi begitu dia turun, orang semua pada wow, superhero. Kaget dia kan, ini Pak Lamsen beneran atau bukan sih? Mirip-mirip memang, mirip, hampir mirip. Begitu kemudian dilemparkan tali turun ke bawah, dirangkulnya perempuan itu kan, angkat naik pelan-pelan, trak. Ini si kapten ini udah gembira, dia mau wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah, akhirnya kemudian aku bisa selamat gara-gara orang ini. Siapa orang tua ini? Dia ambillah, diselimutin, disimpan di kursi yang empuk. Habis itu dikelilingi, semua kamera tertuju kepada dia. Begitu dia duduk, ngos-ngosan tapi kan ya. Ditanya, Bapak, terima kasih Bapak tua, Opung. Oh, terima kasih. Sampai kapten cium kakinya, gila nggak? Sujud cium kaki dia. Cium kaki. Terus apa kata dia? Kaptennya. Oi Juma. Opung, apa yang Opung inginkan sekarang akan saya berikan. Opung mau menguasai kapal ini? Tidak, aku nggak mau. Opung mau harta? Aku nggak mau. Mau perempuan? Aku nggak mau. Terus tanah? Nggak mau. Terus apa dong? Apa yang Anda mau akan aku berikan. Aku tidak mau. Sampai marah kan, marah dia gitu. Terus Opung mau apa? Dia bilang apa? Aku mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Ternyata Opung itu didorong naik ke komal ini, istrinya yang pencet tombol HP. Sebenarnya dia paling anti dengan Bang Suma. akhirnya ternyata dia mau tahu siapa yang dorong dia, bukan mau nolong perempuan tadi, bukan mau naik berdebat. Bininya yang iseng. Dia orang takut kali sama Bang Suma, kok naik tiba-tiba. Ingatlah cerita itu. Siapa yang dorong? Aku tidak mau. Terus Bapak ini mau apa? Orang semua heran. Orang ini mau apa ya? Apa maunya Bapak ini? Aku mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Ternyata Pak Lamsen didorong sama bini naik ke komal ini, saudara-saudara. Oke, kita sapa dulu Gurunda. David, boleh. David, kalau ada guru kami lagi ngomong, itu lebih baik Anda diam dulu gitu loh, dihargai gitu loh. Naik itu selayaknya manusia gitu loh. Apa Zuma? Saya bukan Bang Zuma. Zuma. Kenapa Bang? Kenapa? Santai aja Bang. Zuma. Iya, santai. Kenapa Bang? Ini kita ditonton sama Kristen dan Islam dan banyak orang besar di negara ini yang sedang nonton kita. Baiknya kita sajikan diskusi yang elegan, yang bermartabat. Silakan. Anda boleh bertanya 1000. Lari dia. Nggak sehat orang itu tadi. Itu didorong juga kayaknya tuh naik ke sini. Didorong sama bini, kamu besar mulut, coba kau hadapi Bang Suma tuh. Pencet dia, tek, naik. Kok saya bisa ada di sini? Akhirnya setelah naik apa katanya? Zuma. Terus Zuma. Habis itu sambil gemetaran loncat turun. Kasihan kali dah. Gurunda, aku izin sholat dulu ya sebentar. Aku izin mute dulu ya. Iya, silakan. Mungkin Ustaz Miftah sama Kang Dito bisa moderatorin Gurunda. Lanjut. Ya, saya juga siap-siap untuk giat. Silakan. Kang Dito monitor.
Teman-teman yang di bawah di tap-tap layar dulu ya, sama lob orange yang belum silahkan absen. Kang Dito monitor. Pak Ustadz Miftah udah selesai belum salatnya? Lagi pada sholat kayaknya. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Boysul, slip kayaknya nih. Ya, Boysul. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim. Juma di mana Juma? Sabar. Tenangin dulu Roh Kudus ya. Naik langsung ini. Kristen ya Bang? Kristen. Bang Zuma monitor. Dia takut. Sabar Bang, ini jamnya ibadah asar kita. Sabar. Iya, sholat. Takut sama saya. Apa sih ini orang nggak ada yang takut lagi pada sholat. Astagfirullah. Aduh, HP host nge-lag, oi. Tap-tap teman-teman, biar nggak rungkat. Ada yang cari saya barusan? Ada Bang. Ya. Kenapa? Boysul. Apa gejala awalnya gimana? Apa kita mau diskusi, apa mau debat? Kita diskusi Bang. Diskusi kita Bang. Ayo, angkat tema. Ya, kita temanya Silakan. Tuhan siapa yang benar yang melakukan mukjizat. Oke, boleh. Silahkan Anda duluan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Al-Baqarah menjelaskan tentang Tuhan kami. Di dalam ayat ini dikatakan, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan yang menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Tuhan yang pernah menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Isa, Yakub. Artinya bahwa segala mukjizat yang pernah terjadi kepada nabi-nabi itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan saya kepada mereka. Termasuk Nabi Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Jadi Adam itu dicipta oleh Tuhan saya. Artinya segala mukjizat yang pernah terjadi di antara deretan para nabi itu adalah mukjizat yang pencipta langit dan bumi Tuhan kuberikan kepada mereka. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan Anda yang keluar dari kubur itu memberikan mukjizat kepada nabi-nabi. Silakan. Mukjizat Tuhannya dia cuma memberikan kepada Paulus, bukan kepada nabi-nabi. Karena memang tertulis di Matius 24, nomor 24, Kristus palsu dan nabi palsu, pengajar palsu, itu melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, tapi kalau Kristus, Yesus tidak pernah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi, hanya kepada Paulus lah. Kristus Yesus ini berikan mukjizat. Oke. Mohon izin Guru Dak. Izin. Silakan. Silakan akhi, diambil alih dulu. Abang semua. Siap. Ini luar apa? Bukan pasal debat. Ini mau bagi tahu yang apa? Cerita apa tu? Dobi apa? Cerita hantunya sudah sampai di Malaysia. Hantu? Itu apa? Cerita Abang Zuma berlakon tu. Doti. Kau salah. Iya, lihat di ini bang, lihat di Next please. Itu bisa ditonton di Netflix. Di Malaysia di Netflix. Sudah main? Udah bang. Ganteng juga Abang Zuma ya. Kalau dilihat pakai pipet abang. Aslinya zong, kayak bopak. Ya itu aja bang. Ya, Assalamualaikum makasih, bang. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahi diambil alih dulu ahi. Saya geram mau mandi. Oke sip. Oke, Kak Suryati, monitor Kak Suryati. Teman-teman sambil bantu tab-tab ya, kencengin tab-tab, share-share dan juga posting ulang serta log korennya ya. Biar komalnya kumat. Biar komalnya kuat, jadi kumat ikut-ikutan. Kak Suryati, monitor. Cek. Kak Suryati, mungkin kepencet ya. Ya silakan buat teman-teman Kristen, silakan yang mau berdiskusi silakan. Atau bertanya silakan. Kak Suryati monitor nggak? Nggak monitor ya. Silakan ajukan multi ya. Ya, Bang Tambak naiklah sini Bang Tambak. Kenapa cuman berani typing sini Bang Tambak? Kita diskusi supaya akal Anda tidak sungsang lagi dan isi otaknya bukan blek utak lagi ya. Silakan. Assalamualaikum, maaf kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap Aki. Muslim ya? Ya Muslim bang, kepencet satu. Oke siap. Ya nggak apa-apa Aki. Ya silakan buat pasien selanjutnya.
Ya Bang Zid GT. Wah susah banget namanya. Selamat gimana Bang? Abang Muslim? Monitor Bang Zid. Waduh, bingung habis. Wah kayaknya kepencet juga. Itu Ukti Indah. Jadi jangan dikeluarin, dihilangin pakai scroll itu, tapi jangan di out, kemudian masuk lagi. Nanti kan ada penawaran lanjutan, lanjutkan. Oh gitu. Iya, jadi jangan di out. Iya, enggak. Kalau yang oh jangan kalau pakai HP lain, justru malah ini nantinya malah rukat. Jadi gini. Kan pakai scroll tuh kan, dihilangin layarnya kan, jangan pakai yang silang, jangan pakai silang yang sebelah kanan ini. Jadi pakai scroll itu kan, minimalis kan, terus dibuang. Nah kemudian masuk lagi cepet, masuk lagi nanti kan ada penawaran lanjutkan tuh. Oke. Nah itu, jadi pilih lanjutkan, gitu. Kalau misalkan hang gitu. Ya silakan. Kalau misalkan hang gitu. Ya silakan. Jadi pilih lanjutkan gitu. Kalau misalkan hang gitu. Ya silakan. Rungkat kan Ustaz.